Kesehatan Kabupaten Malang dan Organisasi Kesehatan di Kabupaten Malang menggelar beragam kegiatan untuk merayakan Hari Kesehatan Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Malang tahun 2025, seperti seminar kesehatan dengan topik penanggulangan penyakit prioritas dengan penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, senam zumba bersama kader kesehatan se-Kabupaten Malang, serta bakti sosial. Pemirsa JTV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Violeta dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025 tingkat Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menggelar beberapa kegiatan seperti seminar kesehatan, senam zumba, serta bakti sosial. Bagaimana pemirsa rangkaian acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kabupaten Malang, dan Mars Germas, seminar kesehatan dengan tema penanggulangan penyakit prioritas dengan penguatan gerakan masyarakat hidup sehat dibuka oleh Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Gunawan Joko Untoro. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, teman-teman sekalian, kesehatan itu investasi. Jadi tidak bisa langsung kita lihat apa yang sudah kita lakukan, tapi ini adalah sebuah bentuk investasi yang nanti akan dirasakan dan dinikmati tidak harus sekarang. Ibarat amal ibadah itu kan, itu investasi. Jadi tidak bisa kita transaksi sama Allah itu kan nggak bisa. Saya nyumbang ini, besok nanti saya dapat ini, kan nggak bisa langsung seperti itu. Tapi selalu diberikan pada bentuk-bentuk pada saat yang terindah nantinya kan gitu. Tapi makanya upaya tetap akan kita lakukan dan mudah-mudahan harapan kita nanti akan upaya kita lakukan saat ini menjadi modal besar bagi kita nanti, bagaimana generasi kita nanti akan cukup luar biasa, utamanya untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada seluruh jajaran narasumber, moderator, serta panitia, serta terima kasih untuk teman-teman peserta kegiatan ini. Dan marilah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan seminar pencegahan penyakit prioritas dengan kebudayaan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka HKM ke-61 tahun 2025 Kabupaten Malang, kita mulai kegiatannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai Kabid Promkes Dinkes Kabupaten Malang secara resmi membuka seminar kesehatan, para peserta seminar yang terdiri dari Kepala Puskesmas, dokter dari Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Malang, diajak bergerak guna melemaskan ketegangan otot sebelum menerima materi dalam seminar kesehatan. Materi pertama seminar kesehatan disampaikan oleh Malik Afif selaku Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Memaparkan tema bertajuk Kebijakan Nasional Pencegahan Penyakit dan Penguatan Germas, Malik Afif menjelaskan bahwa pencegahan merupakan strategi utama dalam mengurangi beban penyakit prioritas di Indonesia. Serta melalui Germas, masyarakat didorong untuk rajin berolahraga, mengkonsumsi buah dan sayur, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, serta menghindari kebiasaan merokok. Dan sudah saya ajak ngobrol, alhamdulillah komitmennya berhenti. Kita coba lihat selanjutnya seperti apa kan. Artinya apa? Bahwa bahkan sebenarnya dari kecil pun saat melihat iklan rokok, saat melihat rokoknya gitu ya, saya selalu menanamkan bahwa itu adalah racun. Dan bahkan
sayangnya walaupun dari usia kecil sampai remaja itu sudah saya tanamkan seperti itu, ternyata lingkungan lebih banyak berpengaruh. Nah, kemarin sempat mencoba, ya, mudah-mudahan nanti tidak keterusan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itulah tantangan kita bila. Dan ini juga menjadi hal yang baik di sini. Bapak-bapaknya masih ada yang merokok. Tentu kalau di ruangan ini tidak ada. Kalau di luar masih ada yang merokok. Oke. Dan itu hal yang mungkin perlu sama-sama kita ubah, karena sekali lagi sehat itu dimulai dari kita. Dan saya juga pernah merokok, dan alhamdulillah saya termasuk orang yang bisa berhenti untuk tidak sama sekali merokok. Jadi saya termasuk orang yang tidak percaya kalau tidak bisa berhenti merokok, karena saya sudah mengalami. Oke, lanjut lagi, tentu nanti akan lebih banyak dibahas ya. Secara spesifik saya akan masuk pada penanggulangan. Dan ketika kita berbicara apakah Germas satu-satunya, tidak ya, Germas bukan menjadi satu-satunya upaya yang bisa menurunkan tantangan dan masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Dan tentu Germas adalah bagian kecilnya. Dan tentu kebijakan, strategi pelayanan, standar pelayanan itu juga menjadi salah satu strategi yang harus kita laksanakan. Sehingga semuanya seiring sejalan, Germas menjadi bagian yang penting untuk menyelesaikan hal ini. Diskusi interaktif tersaji ketika peserta antusias bertanya dan berbagi pengalaman terkait implementasi Germas di wilayah masing-masing. Misalkan kalau di puskesmas kan ada bagian kesehatan masyarakat dok, kalau di klinik kan tidak. Kemudian mungkin kalau di puskesmas punya programnya sendiri untuk di beberapa daerah, sedangkan kalau di klinik enggak. Apakah itu ada misalkan ada kerjasama atau gimana? Karena selama saya bekerja masih baru, kurang lebih 2 tahun bekerja di paskes pertama dan juga di rumah sakit. Cuman karena di sini di paskes pertama kayak cuman penyuluhan aja, karena kebanyakan rata-rata di tempat saya itu pasien itu rata-rata tidak terkontrol ya dok. Akhirnya datang ke rumah sakit karena sudah komplikasinya. Sedangkan itu tujuan targetnya. Kalau tadi kita hubungkan kepada bagaimana klinik ini yang mungkin sedikit berbeda, atau kalau mau kita bilang banyak berbeda dengan puskesmas, karena jelas puskesmas secara aturan kegiatannya kan jelas ya. Kalau kita bagi yang sudah kita tahu, ada kognitif, afektif, kuratif, rehabilitatif gitu ya. Program-programnya juga sangat jelas apa yang harus dilakukan ketika berbicara TBC, tata laksananya seperti apa, mulai dari pencegahannya, screeningnya, pengobatannya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan itu? Sebenarnya secara manajemen itu juga sama. Secara manajemen itu sama. Artinya ketika kita berbicara sasaran yang datang ke fasilitas pelayanan kita, mereka datang dengan masalah kesehatan. Dan yang seringkali yang kita selesaikan adalah karena sudah datang, maka ada hal yang urgent, itu yang harus kita selesaikan awal. Tetapi kalau kita telusuri atau kalau kita kasih pertanyaan dasar, ketika sasaran kita datang ke klinik kita, datang ke rumah sakit kita, datang ke puskesmas, katakanlah pusing, kemudian kita kasih obat, ya, kemudian pulang tidak pusing, apakah itu menyelesaikan masalah dia? Jadi filosofisnya seperti itu. Seminar Kesehatan dalam rangka merayakan Hari Kesehatan Nasional ke-61
tingkat Kabupaten Malang tahun 2025 berlanjut dengan pemateri kedua yang memaparkan topik basic prinsipal kedokteran keluarga yang disampaikan Dr. Farida Rusniana dari Ikatan Dokter Indonesia Malang Raya. Pendekatan kedokteran keluarga sebagai suatu sistem pelayanan kesehatan yang melihat pasien secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek medis, tetapi juga melihat kondisi sosial, lingkungan, keseharian, keharmonisan keluarga, hingga kesesuaian pola hidup. Sehingga melalui pendekatan ini diharapkan tenaga kesehatan dapat memberikan tindakan yang lebih tepat sasaran, lebih manusiawi, dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian public policy reform, tujuannya dengan reformasi kebijakan-kebijakan publik dalam rangka untuk promote and protect health of commune, jadi bukan individu, komunitas, masyarakat, ya, kesehatan masyarakat. Kemudian leadership reform. Nah, ini kalau lihat di kuadran ini, jadi kita memahami kenapa kementerian Pak Menterinya bukan lagi dokter. Ada reformasi leadership. Ini adalah hasil dari kesepakatan global. Next. Nah ini ya. Kalau dulu primary healthcare fokusnya hanya di paket-paket kesehatan untuk intervensi di daerah-daerah miskin di pedesaan. Itu dulu, sebelum reformasi. Konsentrasinya masih sebatas kesehatan ibu dan anak. Konsentrasinya fokus kepada infeksi dan penyakit akut, ini khusus penyakit-penyakit akut dan penyakit infeksi. Ini masih dulu ya. Kemudian memperbaiki hygiene, water and sanitation di tingkat desa sebelum reformasi. Kemudian kalau dulu kita masih boleh volunteer itu yang tidak terlatih, zaman dulu boleh kita mempekerjakan orang-orang yang tidak terlatih untuk menjadi asisten kita dan seterusnya. Saya ingat waktu itu saya didampingi sama orang-orang yang memang waktu itu tidak dituntut untuk non profesional, ya waktu itu siapa saja boleh membantu kita. Kemudian primary healthcare itu konsep dulu sebelum ada reformasi itu murah image dan minimal investasi, itu konsep dulu. Setelah ada reformasi, maka transformasi dan regulasi terkait sistem kesehatan yang bertujuannya tidak semata-mata obat dan tempat miskin gitu ya, desa-desa miskin, tetapi lebih ke universal access. Jadi aksesnya ke semua dan social health protection. Kemudian deal with health everyone to community. Jadi untuk setiap orang, tidak semata-mata ibu dan anak. Kemudian responnya adalah komprehensif, promosi, nah ini ya, healthy lifestyle, gaya hidup yang lebih baik. Kemudian ada social and environment hazard. Apalagi sekarang ya, kita lihat situasinya sudah banyak sekali hazard karena lingkungan. Kemudian tim dari pemberi layanan kesehatan ini harus terlatih ya istilahnya ya. Nah konsepnya primary healthcare ini sudah tidak di konsep pikiran kita tidak hanya berpikir tentang murahnya primary healthcare, tetapi lebih kepada better value. Nilai yang lebih baik dari primary healthcare itu investasinya juga dipertimbangkan berdasarkan inginnya nilai yang lebih baik. Itu konsep dari primary healthcare setelah ada reformasi tahun 2008.
Seminar kesehatan berlanjut dengan pemateri berikutnya yang memaparkan tema diagnosis holistik dalam kedokteran keluarga oleh Profesor Dr. Sri Andarini. Dalam materi kali ini, peserta diajak memahami pemeriksaan secara menyeluruh yang meliputi faktor fisik, psikis, sosial, dan lingkungan. Pendekatan holistik ini dipercaya lebih efektif dalam menangani masalah kesehatan masyarakat yang semakin kompleks. Hubungannya dia seperti itu merupakan effort tersendiri bagi rumah tangga ya, kalau tidak dilakukan ya, apalagi ada penyalahgunaan obat ya kan, itu mesti waspadai. Oke, kemudian yang keenam, pada saat stage keenam family as launch, ini adalah keluarga dengan anak dewasa yang dimulai saat anak pertama meninggalkan rumah. Artinya meninggalkan rumah bisa menempuh pendidikan dan sebagainya, pisah dari orang tuanya. Maka apa yang harus kita lakukan adalah komunikasi ya, karena mereka sudah dewasa ya kan, transisi suami istrinya seperti apa, memberi perawatan, kondisi kesehatannya sama. Nah ini semua harus kita, apalagi kalau sudah menopause ya, itu perlu ada penanganan khusus ya. Yang tahap ke-7 ini juga masalah hubungan dengan perkawinan, ini ada semua di buku. Komunikasi dan hubungan dengan anak cucu seperti apa, masalah hubungan dengan perawatan penyakitnya dan sebagainya. Nah ini adalah itu sampai S8, yaitu end stage, misalkan itu sudah aging ya, seperti saya sudah aging, sudah 70 yang usia dari sini ya, keluar-keluar yang usia lanjut tapi masih petakilan. Nah ini ya, misalnya itu ya, padahal sudah menunggu meninggal dunia ya kan. Saya sering kali diprotes sama cucu, kalau yang itu kok sana kemari, harusnya gimana? Ya misalnya duduk, baca, ngaji. Nah itu yang anaknya, cucu itu masih 3 tahun gitu. Karena mungkin melihat neneknya itu nenek temennya itu merawat betul ya, kayak gitu loh ya, jadi memperhatikan betul. Nah, ini kan suatu hal yang berbeda yang harus dilakukan yang berbeda. Nah, oke, ini namanya kilogram, sedikit aja. Kilogram kita tahu bahwa, terima kasih diingatkan ya, ini kalau kilogram langsung aja kita lihat nama, jenis dan sebagainya, itu nanti bisa Bapak ambil. Nama keluarganya itu seperti apa, penulisannya, cara aturan penulisannya kita perlihatkan aja di sini. Ada simbol-simbol ini ya, ada simbol-simbol yang bisa digunakan, misalkan di sini menikah, kemudian pisah ranjang, kemudian juga pisah yang legal dan juga divorce dan sebagainya, itu ada gambarnya, itu nanti bisa digambar di kilogram. Kemudian simbol-simbol medical juga ada di situ, dapat digunakan. Dan juga emotional relationship, ini yang penting dalam menggambar kilogram, itu pasti harus ada ini ya, dia dengan suaminya gimana relationshipnya, apakah hijau, apakah merah. Nah ini harus didetailkan ya, karena itu satu warning kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah itu harmonis atau musuh di dalam selimut misalnya ya. Kemudian nah ini caranya. Dan kilogram, kalau ini namanya meninggal ya, kemudian ini yang satu rumah, ini pasiennya ya, kita gambar sedikit ya, saya biasanya kalau praktek saya gambar gitu sedikit apa itu ya, kilogramnya ya. Kemudian family agar ya, ini juga instrumen yang digunakan untuk secara cepat kita bisa mengetahui bagaimana adaptasinya dengan keluarga, bagaimana patologisinya, tingkat kepuasan dengan keluarga. Dia bisa tumbuh dengan baik nggak, growth, affection ada nggak di situ, mendapatkan kasih sayang nggak, resolve-nya gimana, dia membagi waktu dengan baik nggak di keluarganya, ya. Agar, bukan agar score ya, ini namanya family agar, beda dengan agar score. Baik, ini kriterianya bisa 1, 2, 0, 1, 2, bisa Bapak Ibu hitung nanti. Nah ini kesimpulannya, apakah dia ada fungsi keluarganya baik, itu kalau nilainya 8, 10, 4, 7 fungsi keluarganya kurang baik atau moderate, dan yang ini adalah fungsi keluarga yang tidak baik, tidak fungsional ya.
seminar kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Malang tahun 2025 bergeser ke pemateri terakhir yang mengambil judul Tata Laksana Intervensi Komprehensif Kedokteran Keluarga yang disampaikan Dr. Nurita Hefi Purwaning Tias. Pemateri menegaskan bahwa tata laksana komprehensif meliputi 4 unsur utama, yaitu promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Setiap unsur diintegrasikan dalam rencana perawatan keluarga. Juga berfungsi secara sosial, gitu. Jadi kalau kita punya pasien yang dia sehat fisik, ada gangguan mungkin ada gangguan fisik sedikit, mental baik-baik saja, tapi dia tidak berfungsi secara sosial, maka itu belum bisa disebut sebagai sehat. Nah, di sini kemudian apa itu komprehensif gitu. Nah, komprehensif itu kalau menurut WHO, maka yang terkait dengan comprehensive intervention itu adalah perawatan yang terintegrasi. Meliputi apa aja? Health promotion. Kita semua udah inilah ya sangat paham sekali terkait dengan health promotion. Promosi kesehatan, wes kegiatannya gak karu-karuan nggih dalam setahun sampai jungkir balik, bener enggak? Ya, yang merasakan tertawanya keras banget ya Bu. Promotion kita tuh luar biasa memang ya, usaha promotion. Tapi apakah usaha promosi kesehatan kita sudah berdampak apa belum? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Kemudian pencegahan penyakit atau disease prevention. Kemudian kuratif, rehabilitatif, dan supportive care. Nah, selain itu, kita juga harus fokus pada physical, psychological, and social perspektif. Tadi Prof. sampun cerita banyak banget terkait dengan perspektif fisik, psikologis, dan sosial. Ada pasien yang keluhannya datang dengan keluhan lambung, bolak-balik ke klinik, sebulan bisa 3 kali datang ke klinik, keluhannya sama. Iki opo sih? Kalau ditanyain habis makan pedas, boten, makmi telat, boten, tapi ternyata ada masalah health-nya. Jika ada tahu ada apa, nuangis, bener nggak? Berapa banyak? Ketemu pasien yang kayak gitu, ketemu dan banyak enggak? Banyak. Tadi saya sempat ketemu dengan Dr. Nur Samsul Duha tadi ya di Bapak tadi ketemu kemarin adik-adik kami yang dari IKM gitu melakukan survei di salah satu sekolah gitu di Singosari. Dari 190 sekian siswa di kuesioner itu ada sekitar 25 orang atau 20 mahasiswa yang punya pikiran bunuh diri. Ini gila luar biasa gitu. Anak-anak sekolah gitu. Jadi memang PR kita itu banyak banget loh teman-teman sejawat sekalian gitu. Terkait dengan mental health terutama. Wah, ini PR luar biasa gitu. Kemudian terkait dengan perspektif juga. Makanya kenapa di dalam kedokteran keluarga penting untuk bertanya perspektif pasien terhadap penyakitnya. Usai pemaparan materi, digelar sesi tanya jawab dan perumusan rencana tindak lanjut atau RTL implementasi Germas yang dipandu oleh Kabid Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Gunawan Joko Untoro. Itu kontradiksi di mana menghambat kami untuk memasyarakatkan Germas. Terus kemudian ketika kita berkunjung ke sekolah, di mana di situ selalu kita instruksikan di situ adalah daerah atau kawasan tanpa rokok. Tetapi apabila ada kunjungan pejabat atau tamu dari manapun, kita sudah tidak menyediakan asbak. Tetapi tamunya minta asbak karena mau merokok. Bahkan di forum-forum resmi di mana di situ ada rapat yang mengundang tokoh masyarakat pun, di situ mereka pun merokok di podium. Itu kontradiksi yang kami alami sih. Ketika kita melakukan pemasyarakatan Germas, kita agak kesulitan. Terkait aktivitas kita sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita sebagai pelaku lapangan, ya kita mengerjakannya kan tidak membuat kebijakan. Tadi itu ya, kalau tadi disampaikan bahwa kenapa kok nggak pabriknya saja yang ditutup gitu ya, dibalik.
Kalau yang di lapangan tidak menggunakan, pabriknya otomatis tutup gitu. Tanpa harus dipaksa kalau memang kita tidak menggunakan. Nah, bagaimana mengedukasi kan sesuai kapasitas kita. Kalau di kami memang ada pembelajaran bagaimana mengedukasi orang merokok, itu memang ada ilmunya khusus pakai 4A5R ya. Jadi bagaimana mengedukasi itu ada teknik tahapan-tahapan bagaimana membuat seseorang no sampai oh yes gitu, itu ada. Jadi memang ada tahapan yang namanya advokasi ya. Tapi ya sama posisinya, tidak mungkin dari 10 terus 10-10-nya oke, itu enggak. Jadi paling 10 oke-nya entah 2, 3, tapi kan bertahap gitu ya. Enggak, ekspektasinya enggak 10 oke. Tapi ya itu kan kita ingin lapangan sesuai dengan kapasitas kita sebagai alat lapangan. Membuat kebijakan juga membuat kebijakan terkait itu. Ya yang mesti promosinya sekarang kan selalu ada tulisan merokok dan sebagainya, itu kan membuat kebijakan. Merokok akan membuat begini-begini kan sudah disampaikan di promosi di TV dan sebagainya, itu kan kaitannya di level mereka. Itu bukan level kita. Saya sebagai akademisi, ya sudah saya paparkan bahwa kalau misalkan di situ ada bapaknya yang merokok, otomatis kalau ada bayi maka banyak penelitian-penelitian kan hubungan antara statin dengan ini, dan riset memang ada yang memang menghasilkan ada hubungan, ada yang tidak. Nah itu yang dipertentangkan seperti itu ramai sekali ya. Nah memang kita memang tidak memungkiri bahwa dari rokok itu banyak atau besar sekali ya. Tetapi seperti apa yang dikatakan Dr. Farida bahwa kita terus berbuat, mari kita berbuat. Jadi saya biasanya kalau mengkonseling orang rokok itu, Pak coba sedot rokoknya, cari tisu, terus sebulkan ini apa? Hitam kan? Nah ini loh tar, maksudnya racun-racun yang dihisap oleh Bapak. Nah itu akhirnya beberapa pasien itu berhenti. Ada yang tidak berhenti juga ada. Karena katanya enak ya. Kalau tidak merokok ini nggak bisa nggak bisa mikir. Nah gitu ya. Nah tapi apapun kita sebagai seorang tenaga kesehatan mau ya terus berjalan terus, apapun yang terjadi kita terus berupaya untuk supaya masyarakat kita jadi sehat semua. Ya, terima kasih. Di kesempatan ini kita mengambil tema kaitannya dengan penjagaan penyakit prioritas adalah penyakit-penyakit tentunya yang satu masih menjadi permasalahan terbesar di Kabupaten Malang. Kemudian yang kedua juga sejalan dengan apa yang sudah ditayangkan oleh pemerintah kita, ada beberapa penyakit-penyakit yang menjadi prioritas secara nasional seperti TB paru misalnya. Jadi ini yang akan kita angkat di dalam seminar kita hari ini kaitannya dengan penyakit-penyakit prioritas. Ya, jadi tentunya kita punya beberapa langkah strategi terkait dengan bagaimana untuk penanggulangan itu. Pertama kali adalah dengan penguatan kaitannya dengan bagaimana masyarakat kita memahami betul terkait dengan isu permasalahan kesehatan itu, supaya masyarakat juga bisa ikut terlibat di dalam upaya untuk pencegahan dan penanggulangannya. Kemudian yang kedua adalah dengan beberapa penguatan kompetensi dari teman-teman tenaga kesehatan supaya mereka dalam memberikan layanannya juga sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan. Dan yang ketiga tentunya dengan penyediaan sarana prasarana infrastruktur yang akan selalu kita kuatkan dalam rangka untuk mendukung itu semua. Tidak hanya seminar kesehatan, rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Malang tahun 2025 juga diadakan senam Zumba para kader kesehatan yang digagas oleh Apkesmi
atau Asosiasi Kepala Puskesmas Indonesia Kabupaten Malang. Senam Zumba dihadiri Wakil Bupati Malang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Camat Ngajum, dan ratusan kader kesehatan se-Kabupaten Malang. Diawali senam Zumba, para instruktur mengajak seluruh peserta untuk bergerak bersama, mengikuti irama musik yang ceria dan energik. Gerakan sederhana membuat peserta dari berbagai usia mudah mengikuti secara aktif, yang menjadikan senam Zumba bukan hanya olahraga, namun juga momen untuk mempererat kebersamaan para kader kesehatan di Kabupaten Malang. Setelah senam Zumba bersama, acara berlanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Malang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Malang menyampaikan apresiasi atas peran seluruh tenaga kesehatan
puskesmas, dan masyarakat yang terus berkontribusi dalam upaya pencegahan penyakit serta penguatan budaya hidup sehat. Wakil Bupati Malang menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mencapai masyarakat Kabupaten Malang yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Ruang untuk memperkuat silaturahim, untuk memperkuat kebersamaan, mempererat jalinan komunikasi, serta membangun semangat kolektif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Gerakan Zumba yang energik, penuh tawa, gerak ritmis, serta semangat kebugaran mencerminkan filosofi kesehatan kita bahwa hidup sehat itu harus menyenangkan, bukan menjadi beban. Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti pada peringatan Hari Kesehatan Nasional, tetapi juga dapat dilanjutkan secara rutin di masing-masing kecamatan dan desa sebagai bagian dari gerakan masyarakat hidup sehat. Kedepan pemerintah Kabupaten Malang akan terus berkomitmen untuk memperkuat kapasitas kader kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan posyandu, dan meningkatkan fasilitas kesehatan, memperluas program pencegahan stunting dan gizi buruk, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Malang, dari kota hingga desa terpencil, mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan bermutu. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya saya mengajak kita semua untuk menjadikan momentum Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini sebagai pengingat bahwa kesehatan bukan hanya urusan fasilitas, bukan hanya tentang tenaga medis, tetapi merupakan usaha bersama seluruh elemen masyarakat, terutama kader kesehatan sebagai pejuang di garis depan. Informasi yang mengejutkan dari pemeriksaan kesehatan gratis di Kecamatan Dampit yang juga dihadiri oleh Ibu Arun sebagai asisten 2, bahwa masih banyak ditemukan data yang mengejutkan. Banyak anak-anak usia SD yang kemarin anak-anak SMA yang kemarin diperiksa itu ternyata banyak yang sudah mengidap hipertensi, mengidap gula, dan penyakit-penyakit yang lain. Ini merupakan peringatan bagi kita bahwa pola hidup masyarakat kita itu ada yang tidak benar. Oleh karena itu saya mohon kepada seluruh petugas nakes untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola makan dan pola hidup. Karena penyakit ini sumbernya adalah dari pola makan dan pola hidup. Oleh karena itu bagi yang sudah terindikasi mereka terkena hipertensi, terkena diabetes, harus juga diedukasi supaya rajin untuk memeriksakan atau periksa ke puskesmas supaya penyakitnya tidak semakin parah. Kalau dulu orang diabetes, orang hipertensi itu yang usianya sudah di atas 50 tahun. Sekarang ini menyerang anak-anak muda, dan padahal kita menginginkan nanti menyambut ulang tahun Indonesia Emas yang ke-100 atau Indonesia Emas ini, kita bisa mewujudkan anak-anak yang berkualitas baik dalam segi keilmuan maupun kesehatan. Senam Zumba dan gathering kader kesehatan se-Kabupaten Malang dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Malang berlanjut dengan penampilan tari dari anak-anak.
surprise dilakukan oleh Wakil Bupati Malang didampingi Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, Camat Ngajum, serta Forkopimcam Ngajum. Tak ketinggalan, organisasi profesi kesehatan di Kabupaten Malang, yakni Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia atau PATELKI, DPC Kabupaten Malang, dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Kabupaten Malang, bekerja sama dengan Puskesmas Kromengan, menggelar bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat umum dalam merayakan Hari Kesehatan Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Malang tahun 2025. Pelaksanaan bakti sosial dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum dibuka dengan sambutan dari Puskesmas Kromengan, DPC PATELKI Kabupaten Malang, dan Persagi Kabupaten Malang. Masyarakat yang hadir di Puskesmas Kromengan melakukan cek kesehatan gratis, mulai dari screening, pengukuran TTV, pengambilan contoh darah, pemeriksaan laboratorium, hingga konseling hasil pemeriksaan. Usai hasil pemeriksaan diinput di pusat data. Masyarakat yang hadir juga mendapatkan penyuluhan kesehatan serta mendapatkan bingkisan sembako dan souvenir. Beragam kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Malang tahun 2025 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Malang untuk terus hidup sehat dan masyarakat Kabupaten Malang dapat rutin cek kesehatan gratis supaya terdeteksi dini gejala-gejala penyakit, terutama penyakit prioritas. Semangat lagi! Pemerintah Kabupaten Malang memang punya perhatian yang luar biasa untuk menyiapkan masa depan generasi yang hebat. Salah satunya adalah melalui kesehatan. Nah, ini sudah dilakukan seperti yang tadi kami sampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis itu tidak hanya diberikan kepada masyarakat, juga diberikan kepada anak-anak sekolah mulai taman kanak-kanak atau PAUD sampai usia SMA. Melalui Dinas Kesehatan kami minta ada beberapa prioritas, terutama penyakit-penyakit yang banyak diidap oleh masyarakat Kabupaten Malang. Kemarin kami diundang ke Komisi 9 DPR RI, panja eliminasi penyakit TBC. Saya dengan Dinas Kesehatan dan Kepala Bapeda yang hadir ke sana. Intinya pemerintah melalui Komisi 9 DPR RI, pemerintah akan mengupayakan untuk percepatan penanggulangan penyakit TBC karena ini termasuk salah satu penyakit yang menular dan kalau tidak segera ada percepatan penanganan dikhawatirkan nanti semakin banyak orang-orang Indonesia yang terpapar TBC karena kita di dunia ini peringkat kedua setelah India padahal jumlah penduduk kita lebih besar, lebih kecil daripada Cina. Kenapa Cina tidak masuk di peringkat ke-1 atau kedua atau ketiga, tapi justru Indonesia yang menduduki peringkat kedua. Ini kan suatu alarm bagi kita bahwa pelayanan kesehatan di masyarakat itu belum paripurna, belum seperti yang kita harapkan. Ya, penyakit-penyakit itu memang tidak bisa kita basmi secara sampai 0% ya, karena kehidupan hidup berjalan terus ya, penyakit juga beriringan ya. Banyak penyakit-penyakit yang memang bisa kita basmi ya, kita kurangi lah ya dengan cara ya memperbaiki pola hidup ya, kemudian dengan olahraga teratur ya,
dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak banyak mengandung zat-zat karbohidrat, lemak ya. Jadi harapan saya ya masyarakat Indonesia, masyarakat Kabupaten Malang itu pola perilakunya kita edukasi mulai dari SD, SMP, SMA itu ya, generasi muda yang seperti tadi Ibu Wakil Bupati bilang bahwa memang pemeriksaan CKG, cek kesehatan gratis itu banyak penyakit-penyakit yang seharusnya belum terjangkit ya, tapi karena pola hidup yang salah ya, makan yang banyak karbohidratnya dan lain-lain itu, ada diabetes, ada penyakit darah tinggi dan lain-lain. Makanya ya kita edukasi dengan lebih sungguh ya dari promkesnya, promosi kesehatannya. Demikian pemirsa seminar kesehatan, senam zumba, serta bakti sosial yang dilaksanakan dalam rangka Hari Kesehatan ke-61 tahun 2025 tingkat Kabupaten Malang. Semoga dengan adanya momentum ini mampu mewujudkan generasi sehat untuk masyarakat hebat, untuk generasi emas Indonesia tahun 2045. Saya Violeta dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.